Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran pada kali ini, bro dan sis sekalian. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia, khususnya pada otot dan rangka. Sekali lagi kita akan memulai proses belajar mengajar. Dimaksud dengan gerak. Gerak adalah perpindahan tempat, berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Gerak terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dengan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif memiliki beberapa macam. Pertama, disebut dengan endoskeleton atau rangka dalam. Adalah rangka yang terletak di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, mamalia, aves, pisces, amfibi, dan reptil. Kedua, eksoskeleton atau rangka luar. Adalah rangka yang terletak di seluruh tubuh makhluk hidup. Contoh, insekta, arthropoda, moluska, dan apa yang akan terjadi, apa yang dapat kita kerjakan bila kita tidak memiliki rangka? Bisakah kita bekerja? Jadi, apa fungsi tulang? Pertama, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Kedua, menegakkan tubuh. Tiga, memberi bentuk tubuh. Empat, melindungi bagian tubuh yang lunak, seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum, dan lain-lain. Kemudian, tulang juga sebagai tempat untuk membuat sel darah merah, khususnya dibuat pada sumsum tulang yang terletak di dalam tulang pipa. Dan fungsi yang berikutnya adalah sebagai tempat menempelnya. Apakah rangka hanya disusun oleh tulang yang keras? Ada tiga macam. Pertama, tulang keras. Seperti terlihat di sini, ini ada tulang belakang, kemudian ada tengkorak dan beberapa tulang yang lainnya. Kemudian tulang rawan atau tulang lunak bisa dijumpai pada daun telinga, pada ujung hidung. Kemudian ada ligamen atau sendi, yaitu tulang lunak, tulang rawan yang terletak di antara dua tulang keras yang berfungsi untuk menyambung, melekatkan antara dua tulang. Apa beda antara tulang rawan dengan tulang keras? Tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan tidak liat. Lentur dan liat dan tidak memiliki saluran nafas. Contohnya pada bayi, hidung, daun telinga, dan persendian. Tulang keras banyak mengandung zat kapur sehingga keras, yang terdiri dari kalsium karbonat, kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat. Memiliki saluran nafas, berisi pembuluh darah, dan berfungsi untuk memelihara kehidupan sel-sel tulang. Tulang keras bisa dijumpai hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Macam-macam bentuk tulang. Bentuk tulang terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tulang pipa. Ini contohnya tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta. Ini merupakan tulang-tulang pipa, di mana bentuknya memanjang seperti pipa. Pada anggota gerak bawah bisa dijumpai pada tulang paha, tulang kering, tulang betis.
Bentuk yang kedua adalah tulang pipih, yaitu tulang yang bentuknya pipih, seperti tulang dada, kemudian tulang rusuk, kemudian tengkorak kepala, kemudian tulang usus. Bentuknya adalah tulang pendek. Bisa kita lihat tulang yang bentuknya pendek dan terdiri dari berbagai macam bentuk. Contoh, tulang-tulang kecil pada pergelangan tangan, tulang-tulang kecil pada pergelangan kaki, kemudian ruas-ruas pembentuk tulang belakang, kemudian pada tempurung lutut. Tulang apa saja yang menyusun rangka? Rangka tersusun oleh 3 macam kelompok tulang. Pertama, kelompok tulang-tulang badan. Kedua, tulang anggota badan. Ketiga, tulang tengkorak. Satu persatu. Pertama, tulang badan. Tulang badan yaitu diantaranya tulang rusuk dan tulang dada. Ini yang disebut dengan tulang rusuk. Ada yang sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Dan ini yang disebut dengan tulang dada. Tulang rusuk terdiri dari 3 macam. Tulang sejati. Disebut tulang sejati karena tiap tulangnya berhubungan dengan satu tulang dada. Kemudian kelompok yang berikut adalah tulang rusuk palsu. Disebut tulang rusuk palsu karena tiap tulang rusuk hanya berhubungan dengan satu tulang dada. Satu lagi, kelompok tulang rusuk melayang, di mana dia tidak berhubungan dengan tulang dada. Kemudian bagian depan adalah tulang dada. Bisa kita perhatikan di sini, ada yang disebut dengan manubrium sterni, tulang badan, ada disebut dengan corpus sterni, dan ada disebut dengan processus xiphoid atau tulang pedang-pedangan. Tulang belakang. Diperhatikan di sini, ini bentuk tulang belakang dari samping dan ini adalah bentuk tulang belakang dari depan. Tulang belakang tersusun atas beberapa kelompok. Yang ini disebut tulang leher, terletak pada belakang leher kita. Yang ini disebut dengan tulang punggung, terletak menempel pada rusuk. Kemudian di sini disebut dengan tulang pinggang, mulai dari bawah dari rongga perut. Kemudian di sini disebut dengan tulang kelangkang, posisinya ada di daerah pinggul. Kemudian ini disebut dengan tulang ekor. Tulang badan yang lain, tulang duduk dan tulang kemaluan. Ini adalah tulang usus, di mana dia berfungsi untuk menjaga dan melindungi usus. Kemudian ini yang disebut dengan tulang duduk. Kemudian ini yang disebut dengan tulang kemaluan. Tulang belakang yang lainnya adalah tulang badan yang lainnya adalah tulang belikat atau tulang selangka. Ini yang terdapat di dalam yang terdapat pada bahu kita, disebut dengan scapula, dan ini yang ada di depan tulang kita tersebut dengan tulang clavicula atau selangka. Ini yang disebut dengan tulang belikat. Kita beralih ke tulang anggota badan. Ini adalah tulang anggota badan bagian atas atau disebut dengan lengan atas atau disebut dengan tangan. Tersusun oleh beberapa macam tulang. Ini disebut dengan tulang lengan atas. Kemudian ini disebut dengan tulang pengumpil. Ini tulang hasta dan ini adalah tulang-tulang jari tangan. Ini adalah tulang pergelangan tangan. Tulang anggota badan selanjutnya itu tungkai bawah atau yang disebut dengan kaki. Tersusun oleh ini tulang paha, kemudian di sini ada tempurung lutut, kemudian ini yang bagian depan ada disebut dengan tulang kering dan di belakangnya ada disebut dengan tulang betis. Sedangkan ini adalah tulang pergelangan kaki. Ini adalah tulang telapak kaki dan tulang jari kaki.
Selanjutnya, anggota rangka yang lain adalah tulang tengkorak. Bisa kita perhatikan posisi dari depan. Di depan ini tersusun dengan disebut dengan tulang dahi. Kemudian ini tulang hidung. Ini adalah sekat tulang atau disebut dengan tulang mata, sekat hidung. Kemudian di sini disebut dengan rahang atas dan ini adalah rahang bawah. Bila kita lihat dari samping, terlihat di sini ada tulang ubun-ubun, tulang kepala bagian belakang, kemudian tulang pelipis, ini tulang baji, dan yang ini adalah tulang pipi. Selanjutnya, kita lanjut pada struktur susunan tulang. Tulang tersusun oleh beberapa bagian. Yang bagian ujung atas dan ujung bawah. Ini adalah jaringan tulang rawan. Nanti akan berhubungan dengan tulang yang lainnya. Bagian terluar dari tulang tersusun oleh tulang keras. Di dalamnya tersusun oleh tulang spons yang berlubang-lubang seperti spons. Kemudian di dalam tulang spons terdapat rongga yang berisi dengan sumsum tulang. Atau kita lihat secara anatomi, kita lihat bagian ujung atas disebut epifisis, sama dengan yang bawah juga epifisis. Kemudian bagian tengah disebut dengan diafisis, di mana bagian terluar dari tulang disebut dengan periosteum, kemudian bagian dalamnya disebut dengan endosteum. Ini ada tulang spons, kalian bisa lihat di sini tulang itu terdiri atas rongga-rongga tulang. Kemudian di dalam rongga terdapat rongga yang besar yang akan nanti berisi dengan sumsum tulang. Oke, yang ini yang berbentuk seperti mangkok disebut dengan cakra epifisis. Kita lanjut. Persendian. Persendian merupakan hubungan antara tulang keras yang satu dengan tulang keras yang lain, di mana persendian ini berfungsi untuk membantu menggerakkan tulang agar dia bergerak sesuai dengan gerakannya. Kita perhatikan baik-baik. Ini ada tulang keras, ini tulang keras. Bagian yang menonjol dari tulang keras ini yang disebut dengan bongkol sendi. Sedangkan bagian yang melengkung disebut dengan mangkok sendi. Antara bagian tersebut terdapat bagian yang diberi warna hijau. Ini merupakan tulang rawan atau tulang lunak. Supaya apa? Supaya gerak kita tidak menimbulkan rasa sakit dan bergerak dengan baik. Kemudian antara tulang yang rawan satu dengan rawan yang lainnya akan dilumuri oleh pelumas yang namanya disebut dengan minyak sinovial. Kemudian supaya tidak lepas antara tulang keras yang satu dengan yang lainnya akan diikat oleh ikat sendi atau yang disebut dengan ligamen. Kita lanjut pada macam sendi. Dalam tubuh kita ada beberapa macam sendi. Yang pertama adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, terdapat pada tengkorak kita. Kemudian sendi putar, ini kita bisa jumpai pada bagian leher. Kemudian sendi pelana, ini kita jumpai pada bagian lengan kita, pergelangan tangan dengan lengan kita. Kemudian sendi engsel, ini pada bagian sikut dan pada bagian lutut. Kemudian sendi peluru, ini pada bagian paha. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu. Ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Bisa kalian perhatikan antara tulang ubun-ubun dengan tulang dahi terdapat sambungan. Antara tulang ubun-ubun dengan tulang kepala belakang juga ada sambungan. Kemudian antara ini tulang ubun-ubun dengan tulang pelipis juga ada sambungan. Tiap tulang-tulang pembentuk tulang tengkorak tersambung oleh sendi yang tidak dapat bergerak. Akan sangat sulit bila mana sendi ini bergerak bebas, wajah kita akan berubah-ubah. Jadi
Sendi pada bagian tengkorak sama sekali tidak bisa digerakkan. Sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang gerakannya berputar. Sebagai contoh, sendi ini bisa kita temukan pada pangkal leher kita. Sendi ini yang membuat kepala kita bisa menengok ke kiri dan ke kanan. Kemudian pada lengan atas kita, antara pangkal lengan atas dengan yang bawah tulang hasta dan pengumpil, ini terdapat sendi putar, sehingga pengumpil dan hasta kita dapat berputar dengan lengan atas. Sendi pelana. Kita bisa perhatikan pada ibu jari kita. Dia bergerak seperti gerakan orang menunggang kuda. Sendi selanjutnya, sendi engsel. Sendi engsel ini bisa kita temukan pada tulang paha dengan tulang betis dan tulang kering. Cara kerjanya seperti engsel pintu, membuka dan menutup. Ini kita bisa jumpai juga pada siku kita. Adalah sendi geser. Dia hanya bisa bergeser, jadi gerakannya hanya sedikit, tidak bebas seperti sendi-sendi yang sebelumnya. Contohnya, sendi engsel geser ini bisa kita temukan pada telapak tangan, kemudian pada tulang-tulang pembentuk tulang belakang. Sendi disebut dengan sendi peluru. Dia bisa bergerak ke arah mana saja, bergerak bebas. Ini kita bisa temukan antara tulang belikat yang ada di lengan atas dengan lengan atas. Dia bisa berputar, bisa ke kiri, bisa ke kanan, ke segala arah. Ini adalah otot. Otot merupakan alat gerak yang bersifat aktif. Otot inilah yang menyebabkan tulang kita bisa berfungsi dengan baik. Lantas apa fungsi otot? Ada 8 fungsi otot. Pertama, melakukan gerakan tubuh. Kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Ketiga, mengatur postur tubuh. Keempat, membantu proses melahirkan. Kelima, menggerakkan organ dalam tubuh. Keenam, menggerakkan sistem pencernaan dan pengeluaran. Ketujuh, membantu pernafasan. Kedelapan, membantu penglihatan. Ada apa saja otot yang di dalam tubuh kita? Pertama adalah otot lurik. Otot ini bersifat sadar. Dia bekerja berdasarkan perintah kita. Dia menempel pada organ-organ tubuh, seluruh bagian tubuh kita yang kerjanya secara sadar. Ini bentuknya. Dia terdiri dari banyak inti. Bentuknya gelendong atau tabung-tabung. Kemudian otot polos ini intinya tunggal. Otot polos ini adalah otot yang bekerja pada organ tubuh kita yang rutin, atau dia bekerja secara tidak sadar, tidak di bawah perintah kita. Diperintah atau tidak diperintah, otot ini akan terus bekerja. Dia akan dijumpai pada otot pernafasan, kemudian otot pencernaan dan organ-organ vital kita yang lainnya. Dan satu lagi ada otot yang dengan otot jantung. Kenapa disebut spesial? Karena otot ini hanya terletak pada jantung. Bentuknya menyerupai bentuk otot lurik, tetapi bekerjanya seperti otot polos. Bentuknya otot lurik dengan banyak senti sel dan kuat, kemudian dia tidak diatur oleh tubuh kita atau bekerja dengan sendirinya. Setelah kita pelajari tulang keras, tulang rawan, dan otot, selanjutnya kita akan pelajari apa saja kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Pertama, kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah salah satu kelainan yang disebut dengan osteoporosis atau pengeroposan tulang.
di mana dalam tulang kita yang tersusun oleh spons dan sumsum tulang berkembang sesuai dengan usia, di mana spons akan rapuh, dia mengeropos sehingga berakibat tulang belakang kita yang tadinya tegak menjadi membungkuk. Mengapa? Orang tua, orang yang sudah lanjut usia banyak dijumpai posisi badannya itu bongkok karena adanya pengeroposan pada tulang. Kelainan yang selanjutnya kita bisa pada rachitis. Rachitis ini adalah tulang yang mengalami kekurangan vitamin D, di mana dalam tubuh kita ini terdapat vitamin D yang harus diperbanyak, yang harus dikembangkan oleh bantuan sinar matahari. Ini posisi normal dari tulang dengan vitamin D yang cukup, dia akan berbentuk lurus. Akan tetapi, bila mana dia mengalami kekurangan vitamin D, menyebabkan bentuknya menjadi abnormal. Kita bisa perhatikan di sini. Ini ada yang kakinya membengkok pada bagian tulang paha, kemudian ada yang membentuk huruf O atau yang membentuk huruf X. Ini terjadi semua karena kekurangan vitamin D. Selanjutnya, kelainan pada bentuk tulang belakang. Ini terjadi karena kebiasaan kita yang salah. Ini adalah kebiasaan posisi duduk yang baik, di mana tulang punggung kita, tulang belakang kita posisinya adalah lurus. Sedangkan ini membengkok ke samping kiri, yang disebut dengan skoliosis, karena kita duduknya salah. Kemudian ini ada yang membengkok ke belakang atau disebut dengan lifosis, kemudian limfosis, dan ini yang membengkok ke depan atau disebut dengan kifosis. Jadi anak-anak sekalian, bro dan sis sekalian, di sini disebutkan bahwa posisi duduk kita yang baik adalah seperti ini, supaya kita tidak mengalami gangguan, mengalami kelainan pada tulang belakang. Dan yang berikutnya ada yang disebut dengan patah tulang. Ada bermacam-macam patah tulang, mulai dengan patah tulang yang ringan dan bentuknya retakan, kemudian patah tulang ini yang ringan hanya retak, ini hanya retak, kemudian patah tulang yang patah, ini patah tulang yang patah tapi tertutup, maksudnya tulang tidak keluar dari kulit kita seperti ini, tertutup. Nah, ini adalah patah tulang yang berat, kompleks, dia tulangnya keluar, yang disebut dengan patah tulang terbuka. Baiklah anak-anakku sekalian, bro dan sis sekalian, demikian penjelasan tentang sistem gerak pada otot dan tulang, sistem gerak pada manusia. Kita akhiri sampai di sini proses belajar kita kali ini, dan kita lanjutkan pada sistem gerak yang ada pada tumbuhan dan sistem gerak pada benda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.